Shalom jemaat Tuhan. Kita bersyukur minggu-minggu ini Tuhan selalu menyertai setiap kehidupan kita saudaraku. Mari saat ini kita mau puji namanya, kita mau tinggikan dia. Mari siapkan hatimu, angkat suaramu bagi dia. Terima kasih Tuhan, ini pujian kami bagimu. Puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab dia sanggup. Kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang buat kita. Nyanyi bagi Dia. Yes, mari pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab digerakkan kakimu, gerakkan kakimu, yes Tuhan. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang buat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Yes Tuhan, kami mau bersorak, kami mau menyanyi bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Sekarang nyanyikan kebesarannya, dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang buat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, hati kami siap Tuhan untuk menaikkan setiap doa-doa syafaat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kagum hormat akan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan.
Sungguh ajaib untuk dimengerti, dari besi semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib dimengerti, Sungguh ajaib untuk yes Tuhan. dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, Kau Allah yang layak dipuji, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan kami masih boleh beribadah di hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, sekalipun di masa-masa yang tidak mudah ini, Yes. kami boleh mengenal kasih setiamu lebih lagi Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan setiap umat-Mu dimanapun kami berada. Biarlah kami boleh senantiasa sadar Allah di dalam setiap harian kami Tuhan. Kami boleh sungguh-sungguh mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh Tuhan bernaung, berlindung di bawah naungan sayap-Mu Tuhan, sehingga kami diberikan kekuatan untuk melewati hari-hari yang tidak mudah ini. Tuhan, Kau Allah Bapa yang baik, biarlah mata kami boleh tertuju padamu Tuhan. Kami boleh mengejar kerajaan Allah, kami boleh mengajar kebenaran yang dari Tuhan sendiri, sehingga kami sungguh-sungguh beroleh kehidupan kekal itu Tuhan menjadi bagian kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah sungguh-sungguh Tuhan yang menguatkan setiap anak-anak-Mu dimanapun berada dalam segala yang kami hadapi masing-masing Tuhan. Biarlah Tuhan yang meneguhkan, menguatkan kami untuk boleh tetap percaya, untuk tetap beriman Tuhan, untuk tetap mengandalkan pertolongan yang dari Tuhan sendiri.
Setiap kami boleh semakin mengalami Engkau Tuhan di masa-masa yang sukar ini. Dan kami juga diberkati, diberi kekuatan untuk terus berbuat baik, untuk saling menolong, untuk tetap saling mendoakan dan saling mengasihi Tuhan satu dengan yang lain, sekalipun kami belum bisa berkumpul beribadah bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan, kami yakin dan percaya kalau semuanya ini memang harus kami lalui, maka kami boleh mendapat kekuatan yang baru setiap harinya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami beroleh kekuatan yang baru Tuhan untuk melalui hari-hari kami Tuhan, sekalipun sulit, tetapi Tuhan menyertai kami. Engkau Allah yang Immanuel bagi setiap anak-anak-Mu dimanapun berada saat ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami naikkan setiap doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kami satukan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada yang melebihi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi, ku ada untuk menjadi kami menyembah-Mu Tuhan, dan ku ingin menyembah-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu.
hati menyembah-Mu. Seluruh, yes Tuhan. Seluruh lidah mengaku Engkau Tuhan. Engkaulah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Sikirala yara 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 yara. Sikirala yara 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 yara. Sikirala yara 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 yara. Sikirala yara 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 yara. Sikirala yara 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 yara. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Yes Lord, yes Lord. Mengalir kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes Tuhan, mengalir di hati kami. Mengalir di hati kami Tuhan. Mengalir di hati kami Tuhan. Yes Lord. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, yes Lord. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly. Somebody, yes. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Yes. Wherever you are, give a clap hand to Jesus. Come on. Beri sorak-sorai yang sepantasnya buat Tuhan kita. Haleluya. So enak kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, sungguh ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, dari dasar hatiku ku kagum
Sebab Kau Allah yang layak dipuji. Ku bilang Yesus, Yesus. Yesus. We love you so much, Lord. Tanpamu ini semua percuma. Tuhan Yesus sayang, kami butuhkan urapan-Mu, kami butuhkan hadirat-Mu. Sehingga siapapun yang mempercayakan waktunya, membuka hatinya, merelakan jiwanya untuk beribadah bersama-sama dengan kami, beroleh manfaat serta faedah yang diperlukan sebagai kekuatan untuk menghadapi dalam kehidupan situasi seperti sekarang ini. Hamba sungguh berdoa supaya tidak ada keberanian, kesombongan untuk kami melayani dengan setengah hati, Tuhan. Urapilah kami Bapa, sehingga sungguh-sungguh umat-Mu merasakan Engkau, mengalami Kristus pada saat bersama-sama dengan kami dalam roh, beribadah kepada Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan, hamba-Mu sungguh mengucap syukur sebab Roh Kudus ajar dengan sangat bagus sehingga hamba faham khotbah manusia sedikit sekali faedahnya kecuali jika pernyataan Tuhan itu dinyatakan, hadirat-Mu dinyatakan, kasih dan kuasa Tuhan dinyatakan sehingga sungguh yang bengkok boleh diluruskan, yang lemah boleh dikuatkan, yang susah hari-hari ini Tuhan hibur. Bahkan kami berdoa untuk mereka yang sedang mentok jalannya buntu. Tuhan berikan terang-Mu yang ajaib. Segala masalah komunikasi dalam rumah tangga sudah situasi sulit, masih terus berbicara hal yang tidak enak sehingga terjadi konflik. Biarlah hari ini keteduhan yang daripada Tuhan itu boleh mengayomi setiap keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan. Biarlah kami belajar di rumah berbicara lembut dari hati ke hati. Bukan saling teriak, memaki, dan menyakiti hati satu sama lain ya Bapa. Ajar kami dengan firman-Mu Roh Kudus, ajarlah kami supaya sungguh-sungguh kami boleh diterangkan, boleh dibuat mengerti, dan akhirnya kami menjadi berkat. Dalam nama-Mu yang suci, dalam nama Tuhan Yesus kita semua sukacita sambut firman Tuhan bersama katakan, amin. Amin, amin, amin. Terima kasih, WL Singer. Shalom semuanya dimanapun berada. Haleluya. Tolong mohon didoakan karena kalau untuk Jogja umat Tuhan, 5 Juli kita sudah mempunyai edaran untuk boleh memulai ibadah offline. Ya, namun tetap online akan tetap sementara waktu sampai saya tidak tahu saudaraku ya. Jadi mohon dukung doa supaya bisa diselenggarakan dengan bagus. Saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tajuk Wonderful Counselor bagian yang kedua. Kemarin sudah saya sampaikan bagian yang pertama terdiri dari 2 bagian, 1A, 1B. Karena harusnya menjadi satu konten ibadah, tapi karena diparo ya, yang ini juga 2A ini, besok 2B. Mari sekali lagi kita membuka daripada Yohanes Fatsal yang pertama. Ayat 45 sampai dengan 51. Kitab Yohanes Fatsal yang pertama 45 sampai 51. Oh iya saya tunggu. Dibuka jangan malas walaupun di rumah. Dibuka semua ya. Baca bersama. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya. Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi. Yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Kata Natanael kepadanya. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Sampai di situ saja terlebih dahulu umat Tuhan, saya akan sampaikan berikut di minggu depan. Umat Tuhan kemarin bagian pertama Wonderful Counselor saya sudah sampaikan mengenai sisi daripada Natanael. Manusia itu kalau tidak didisiplin dengan teliti oleh firman Tuhan,
mempunyai bakat bawaan akibat koruptif daripada semua sudah jatuh dalam dosa umat Tuhan. Jadi nggak perlu diajar, kita punya kecenderungan merendahkan orang lain. Kita sendiri nggak suka direndahkan, tapi kira-kira kita memetik keuntungan. Beberapa orang menikmati saat sengaja, kurang sengaja atau tidak sengaja itu merendahkan orang lain umat Tuhan. Jadi ini seperti rangkaian yang tidak putus kecuali ada yang memutuskannya. Yakni kasih Kristus umat Tuhan. Kemarin kita sudah belajar mengenai roh nyinyir dan bagaimana kita terbebas. Hari ini kita belajar mengenai menariknya jawaban Tuhan Yesus. Umat Tuhan, saya bersyukur diberikan Tuhan hikmat sehingga dalam tempo yang sangat singkat ini saya bisa mengambil konklusi yang bisa kita langsung aplikasikan dalam hidup sehari-hari. Dalam komunikasi itu yang paling berbahaya jika ada salah arah, salah paham. Apa yang diucapkan oleh pihak pertama tidak ditangkap dengan bagus oleh pihak kedua. Ataupun mereka sebenarnya saling mengerti tapi emosi sudah terlanjur meledak tinggi umat Tuhan. Atau teknik yang ketiga, ya, ada pihak yang sengaja jahat sehingga orang sudah berbicara benar tapi dipelintir. Itu ada jenis yang seperti ini. Kita, anak-anak Tuhan dipersiapkan untuk menghadapi berbagai macam orang. Jangan ada orang mau pilih-pilih, Pak aku dipanggil Tuhan hanya untuk melayani yang kaya-kaya saja. Silahkan kalau itu keyakinanmu, tapi saya percaya tidak demikian panggilan Tuhan. Ya, Rasul Paulus berkata, aku cakap berada di atas, aku cakap berada di bawah. Pak kalau aku nih gereja desa hanya bisa berbicara sama orang yang miskin. Kalau sama yang kaya aku mati kutu. Belajarlah supaya tidak mati kutu. Yesus sudah cukup mati buat kita sehingga kamu gak perlu jadi kutu. Ya, jadi belajar. Yang sombong belajar, yang minder bertobat. Semuanya belajar dan bertobat umat Tuhan. Nah saya lihat Kristus itu memberikan sesuatu yang sangat kuat sekali. Yang langsung kita bisa ambil apa? Respon terbaik dalam komunikasi segala situasi adalah pujian yang tulus. Mulailah dengan pujian yang tulus umat Tuhan. Ya, Kristus melakukannya. Saya percaya ketuhanannya mengerti bahwa dia mendengar. Natanael berbicara. Adakah hal yang baik datang dari Nazaret? Coba saudaraku ya. Kalau engkau ketemu anak saya Andre Salim orang Padang. Eliaser Agung ini Jawa Kalimantan saudaraku. Kalau si Handri ya gak usah itu Sumba halus sekali umat Tuhan. Ya, kira-kira kalau tanya di Kalimantan ini ada yang bagus apa? Saudaraku, saya nggak ngerti kalau sekarang ya, dia udah dilembutkan Tuhan. Tapi kalau kira-kira 15 tahun yang lalu, saya kira-kira ngerti dia bakal jawab apa umat Tuhan. Ya, apalagi si Andre Salim itu. Yesus tidak umat Tuhan. Saudara tahu apa yang disebutkan Tuhan Yesus? Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Ini bisa kita kenali sebagai kata-kata encourage. Kenapa? Oh, bicaranya apa adanya. Ya, sehingga tidak ada kepalsuan. Depan, belakang berani disuarakan. Karena ada orang-orang yang mendem di dalam hati, tapi nggak diomongkan. Nyinyir tapi nggak keluar. Saya nggak tahu lebih bagus mana. Nyinyir keluar atau nyinyir nggak keluar umat Tuhan. Ya, di dalam hati cuman berkenit. Apakah ada yang bagus dari Nazaret? Atau bagus mana dengan, apakah ada yang bagus dari Nazaret? Diomong saya nggak ngerti. Tapi pilihan Tuhan Yesus menarik. Ketika jumpa dengan Natanael, pertama kalimat keluar, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kalau saudara ingat, teknik ini nanti akan dipakai juga di Yohanes pasal yang keempat. Tuhan Yesus berbicara dengan perempuan Samaria, ya, dan dia membuka percakapan dengan berikan aku minum. Nanti saudara baca, menarik sekali itu. Yohanes pasal yang keempat. Perempuan Samaria menjawab, ya, kalau kamu tahu siapa aku, kamu gak mungkin minta minum sama aku. Merujuk kepada dia perempuan Samaria. Dan Yesus sebagai orang Yahudi yang terhormat. Orang Yahudi terhormat tidak berbicara dengan orang Samaria, apalagi orang Samaria yang tidak terhormat. Tuhan. Tapi Yesus justru jawab, kalau kamu tahu siapa aku, niscaya kamulah yang minta minum kepadaku. Unik sekali.
Jadi dia berangkat dengan minta minum, tapi dia tuntun saudaraku supaya perempuan Samaria ini jiwanya itu boleh terbuka. Kalau you tahu siapa aku, kamu pasti yang minta minum. Sebab aku punya air yang bisa memuaskan kamu. Yang tidak bisa diberikan oleh 5-6 lakimu itu. Itu bahasa saya sendiri umat Tuhan. Sekarang dia berjumpa dengan Natanael, dia berkata, inilah Israel sejati, tidak ada kepalsuan. Di dunia ini, siapa Israel sejati umat Tuhan? Israel sejati adalah Israel yang sungguh-sungguh menyembah Yahweh, Bapa, Putra, Roh Kudus, menjalankan hukum Taurat sempurna umat Tuhan. Tidak ada yang bisa kecuali Yesus Kristus Tuhan. Dia sedang membuka dirinya, berseru kepada jiwa Natanael, engkaulah Israel sejati. Karena dia tahu walaupun engkau belum familiar karena Natanael yang nanti akan disebut Bartolomeus tidak terkenal Petrus. Ya, Andreas masih lebih terkenal, Yohanes sangat terkenal, saudaraku. Lukas juga terkenal, tapi Filipus, Bartolomeus, Natanael, tapi dia murid Kristus umat Tuhan. Tidak ada kepalsuan di dalam engkau umat Tuhan. Siapa di dunia ini yang gak pernah palsu umat Tuhan? Pernah saudaraku? Apakah seumur hidup gak pernah palsu? Saya mungkin kenal mama saya ya, mama saya tuh susah sekali palsu umat Tuhan. Dan akibatnya ya gak semua orang bisa terima dia. Dan gak apa-apa lah, yang penting anak-anaknya sayang kok ya. Jadi umat Tuhan, Tuhan sedang membukakan jalan sehingga jiwa daripada Natanael, saudaraku, itu bisa melihat secercah cahaya ajaib melalui hikmat Kristus. Nah, dalam segala situasi umat Tuhan, saya diajar oleh Dedi Arifin, beliau berkata, cepat atau lambat tekanan itu pasti datang. Dan kadang tekanan itu bisa ditoleransi sampai titik tertentu. Tapi kadang-kadang dia menggencet dengan berat sekali sehingga yang dari dalam kita ini terpaksa keluar. Karena dipres saudaraku, keadaan sulit sekali, terpaksa, gak mau tapi terpaksa dari dalam ini keluar. Ya, ini teknik wine, teknik mawar Syaron. Kalau nggak diinjek-injek habis sarinya nggak bisa keluar. Nah beliau ajarkan saya, Kaleb, kalau kamu punya tas kresek isi sampah, kamu ikat dengan bagus, tapi terus ditekan, ya, lalu plak, pecah plastiknya, yang keluar apa? Sampah tentunya, atau air-air yang menjijikkan itu bukan. Tapi kalau kita ya habis main dari rumah orang yang diberkati, lalu dikasih madu manukah, mungkin gak ada botol toples bening, dikasih di plastik bening putih kiloan tempat gula. Ya supaya nanti di rumah baru diganti tempat, kita kantongin gak sengaja kegencet, pecah. Keluar apa saudaraku? Keluar madu. Kalau engkau dan saya dalam situasi sulit yang ekstrim, keuangan semua goncang, intimidasi kanan kiri, mau tetap di rumah juga gimana, gak makan, tapi kalau keluar juga khawatir terpapar segala macam. Kalau digencet sungguh-sungguh, keluar apa umat Tuhan? Kita akan keluar apa? Makian atau pujian? Itu akan menunjukkan siapa kita. Di hadapan Tuhan Yesus, manusia akan kelihatan aslinya umat Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkata bahkan, ya, sebelum memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Saya akan bahas minggu depan. Kalau kita sungguh anaknya, maka kita akan mengeluarkan apa yang baik, no matter what umat Tuhan. Dalam situasi seperti apapun. Kita akan cakap melihat diri kita terlebih dahulu daripada melihat atau menghakimi atau mengkritik saudara kita yang lain. Kita sudah bikin apa hari-hari ini? Di hadapan Yesus tidak ada yang bisa kita sembunyikan umat Tuhan. Tidak ada yang bisa kita palsukan. Sebab Yesus bernubuat untuk semua Natanael yang memulai dengan skeptis, memulai dengan ragu-ragu, memulai dengan nyinyir. Tapi engkau tetap datang ke hadiratnya. Mendengarkan dia bernubuat. Israel yang sejati. Tidak ada kepalsuan di dalam dirimu.
Mari hidup tidak ada kepalsuan. Saudaraku, saya tutup dengan sebuah cerita yang saya sangat berkesan sekali. Thank you to Mr. Raffi Zakarias yang sekarang sudah di rumah Bapa. Beliau ceritakan dan ini menjadi suatu kisah favorit saya. Malcolm Maldridge seorang free thinker yang hebat sekali, yang saya bersyukur di akhir nanti dijamah sama Tuhan. Di buku autobiografinya dia menceritakan ketika S2 jurnalis, dia ada di desa Kalkuta, India, pinggir umat Tuhan. Ya, kemiskinan itu sangat kental di sana, sangat kental sekali. Dia sedang melakukan research dan foto segala macam, dan hal terbaik daripada desa super miskin tersebut, di mana beda area sebentar sudah ada tempat Mother Teresa dulunya melayani, adalah adanya anak cabang daripada sebuah sungai yang jernih, saudaraku. Sehingga sungai itu menjadi sumber kehidupan penduduk kampung desa di situ. Ya, cuci apapun, mandiin apapun di situ. Malcolm berkata, suatu kali dia keluar daripada rumah reot di mana dia berteduh sama Tuhan untuk menyelesaikan researchnya. Dan dia lihat dari kejauhan, dia mau mandi pagi hari, matahari saudaraku masih sejuk pagi, suasana seolah-olah saudaraku begitu indahnya di pagi hari, sampai lupa kalau itu tempat yang sama sumber kemiskinan. Dia lihat dari jauh sama Tuhan, sosok wanita, siluet, rambutnya panjang, lekuk tubuhnya bagus, memakai baju sari India yang sederhana, memperlihatkan sekilas kulit perutnya yang bagus sama Tuhan. Dari jauh dilihat, Malcolm berdebar sama Tuhan. Oh, apakah ini seperti yang aku kira? Ya, dan betul wanita itu masuk ke sungai. Dari jauh dia mulai melepas bajunya. Malcolm Maldridge, seorang intelektual, mempunyai strategi yang hebat sekali di otaknya. Dia masuk sungai, dia mau berenang ke sana, dan dia sudah strategi. Nanti tiba-tiba muncul saudaraku di depan cewek itu, ya, oh maaf tidak sengaja. Nah, mungkin ya beberapa laki-laki yang belum rockman, ayo ikut rockman scam, yang sudah ikut rockman aja harus terus bertobat ya kan. Itu strateginya. Renang, keluar sebentar, ambil udara, renang. Oh maaf, kalau cuman gitu kan gak apa-apa, cuman pengen lihat kok, gak nyentuh gak apa. Dan itu yang dilakukannya. Dia menulis dengan sangat bagus sehingga saya paham ketika Mr. Raffi mengajar saya. Singkat cerita dia sampai dan keluar saudaraku di hadapan perempuan tersebut. Perempuan tersebut teriak saudaraku sambil menutupi dirinya. Tapi Malcolm terhenyak saudaraku. Dia menulis dengan sangat bagus. Wanita tersebut berteriak dengan keras dan Malcolm menunduk, saya minta maaf. Wanita tersebut berteriak karena melihat laki asing di depannya. Malcolm menulis, dia terkejut terhenyak jiwanya karena melihat betapa kotor dan najisnya pikirannya. Perempuan itu seorang kusta umat Tuhan. Hidungnya sudah tidak ada. Dia melihat suatu kengerian terpapar di depannya. Hanya karena dari jauh otaknya sudah mengkhayal kemana-mana umat Tuhan. Dan dia bilang, wahai ibu, maafkan aku. Kau orang yang diberkati Tuhan, aku lebih kotor dan lebih sakit daripada kamu. Dan dia berlalu. W.L. Singer maju ke depan. Siapakah kita umat Tuhan? Karena kalau jeroan kita tidak diperbaiki, mau komunikasi cara apa? Ya, kalau kita dalam suasana enak gak enak, pilihan kalimat apa yang pertama meluncur dari mulut kita umat Tuhan? Apakah pujian yang tulus? Atau yang bagaimana? Itu akan menjadi pilihan bijaksana untuk bekal kita menghadapi masa sulit umat Tuhan. Pak, tapi orang lain biarin. Siapa yang anak Tuhan? Siapa yang murid Kristus? Yang lain gitu biarin. Saya sekarang, saudara kalau ke Jogja, besok kalau sudah lewat semua ke Jogja ya, supaya saya bisa di data, survei, bohong tidak. Tanya anak-anak saya berjuang setiap hari umat Tuhan. Dulu kalau misalnya ada naik mobil, motor, bego di jalan, ada yang potong jalan apa? Mulut saya ini otomatis saya sungguh-sungguh berjuang. Itu ada anak saya yang ketawa. Saya sungguh berjuang umat Tuhan untuk tidak menyalahgunakan
anatomi tubuh atau fauna tertentu. Ya, sekarang saya akan bilang, pinter, ya, luar biasa, bakat stuntman. Nah, saudara-saudara, ya. Apa pilihan kita umat Tuhan? Saya sungguh berdoa melalui firman Tuhan hari ini, kita bisa lebih kenal diri kita, dan yuk kita lakukan pujian yang tulus umat Tuhan. Jangan suka terkenal sebagai orang yang cakap untuk debat dan menyakiti hati orang. Boh, kamu tahu Pak Widi itu? Tak gulung. Mas Agong yang sulit itu di GBI Rock Gereja Jogja, tak tekuk. Entak. Saudara, itu mengerikan umat Tuhan. Kamu tahu papa mertuaku? Kelakep. Kamu yang enggak ngerti bahasa Jawa, tenang, nanti akan dikasih subtitlenya ya. Terima kasih Bu Mirma. Saudara, itu bukan kebanggaan, itu kemaluan. Hal yang memalukan umat Tuhan, ya. Jangan. Mari kita seperti Yesus, amin. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Hikmat-Mu, hikmat-Mu, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Angkat pujian ini, mulia dan berkuasa. Kagum, hormat akan Engkau. Kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Kagum akan Engkau. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu. Wow. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Menyenangkanmu, kami mau senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Sungguh menyenangkanmu. Terima kasih Bapak. Senangkan Hatimu hanya itu kerinduanku. Bapak, kami rindu senangkan hamba-Mu sendiri. Oleh karena anugerah Tuhan sudah menjadi seorang papa. Baik papa, satu putri kandung, dan juga banyak anak angkat dan banyak anak rohani. Sebagai seorang papa, hamba selalu bersuka cita saat anak-anak hamba-Mu berbicara benar, berbicara bagus, bercerita lucu membuat saudaranya tertawa, berbicara yang suatu yang membuat saudaranya sadar akan kesalahannya, berbicara sesuatu yang membuat saudaranya dikuatkan dan dibesarkan hatinya. Dan sebagai papa, hamba-Mu juga sedih setiap kali anak berbicara keliru, berbicara yang tidak jelas juntrungannya, omong besar atau mengkhianati, membohongi saudara-saudaranya. Kami percaya Engkau juga demikian Bapa. Engkau akan selalu disenangkan hatinya jika kami berbicara betul. Tuntun kami Roh Kudus, sanggupkan kami, supaya di masa yang sulit seperti apapun, jika terpaksa kami ditekan sampai pecah bungkus kami, yang keluar adalah madu. Yang keluar adalah keharuman mawar Syaron. Yang keluar adalah air kehidupan.
Sebab Engkau berkata mereka yang tidak menyayangkan nyawanya justru akan memperolehnya. Terima kasih, terima kasih. Jemaat, sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus. Saya berdoa engkau sudah mempersiapkan di rumah masing-masing. Mari kita angkat tangan berdoa. Saya rindu semua menghormati hadirat Tuhan. Dimanapun berada mari bangkit berdiri. Ya, mari berdiri. Bapa, oleh karena material dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bila sungguh roti dan anggur diurapi Tuhan, menjadi persekutuan kami dengan tubuh darah Kristus yang dipecah-pecahkan dan curahkan bagi korban penebusan dosa kami semuanya. Kami melakukannya dengan iman dan sikap hormat kepada Kristus Yesus. Dan kami melakukannya dalam hadirat-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami melakukannya. Haleluya. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari umat Tuhan, kita melakukannya. Bangkit berdiri, angkat roti dengan tangan sudah tinggi ke atas. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Umat yang sungguh dicintai oleh Tuhan Allahnya, percayakah saudara kita angkat ini sungguh-sungguh merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan bagi saudara dan saya? Maka dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan tinggi ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Umat yang bersungguh hati mengasihi Tuhan Allahnya, percayakah saudara kita angkat ini sungguh-sungguh merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus yang telah dicurahkan demi penebusan dosamu dan dosaku? Minum dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari ambil waktu, ucapkan syukurmu, berterima kasihlah. Oh, oh, oh. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Your kindness unto us, Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Tuhan yang sempurnakan daripada ibadah ini, sehingga sungguh-sungguh berkenan di hati Bapa. Dan kami sungguh-sungguh Tuhan dikuatkan, disanggupkan sebagai pelaku firman.
Dan Tuhan, hamba-Mu juga berdoa sungguh untuk anak-anak-Mu yang sudah taat, yang baik, yang murah hati, yang setia, mengembalikan persepuluhan, memberikan persembahan syukur, persembahan misi dan diakonia. Biarlah Tuhan yang membuktikan bahwa gereja-Mu ini benar, bahwa hamba-hamba Tuhan di sini sungguh bertanggung jawab. Oleh karenanya Tuhan, pemeliharaan-Mu sempurna, dan biarlah Engkau Allah yang membuktikan perjanjian berkat-Mu dengan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih sungguh. Jemaat, oleh karena hambanya ini berdoa satu nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang daripadanya lah kita beroleh hikmat untuk berkomunikasi, menyelesaikan konflik, dan juga melakukan segala yang baik dalam kehidupan ini. Maka bayarlah saya dengan hormat, ajak angkat tangan tinggi ke atas, semua yang belum bangkit berdiri sekali lagi, mari bangkit berdiri di rumah masing-masing. Terima dan aminkanlah doa berkat ini. Diberkatilah hidupmu oleh Tuhan, diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan, diberkatilah iman, karakter dan pertumbuhan rohanimu oleh Tuhan. Diberkatilah proses belajar mengajar dimanapun berada, diberkati oleh Tuhan. Usaha pekerjaan saudara diberkati oleh Tuhan. Biar apa yang kita perjuangkan dalam takut akan namanya yang suci, direstuinya berhasil. Bila anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim indah bersama Allah Roh Kudus menjadi milik pusaka kita semua dimanapun kita berada. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Berikut ini kami sampaikan informasi Rock News untuk minggu ini. Bagi saudara-saudari yang ingin melakukan pemesanan rekaman khotbah, bisa menghubungi Ibu Fani. Untuk minggu ini, semua pertemuan ibadah di gereja ini, Messianic Community, doa syafaat dan yang lainnya dilakukan di rumah masing-masing. Dan bagi Anda yang membutuhkan pelayanan khusus, bisa menghubungi officers di nomor masing-masing. Ibadah Minggu 28 Juni 2020 masih akan tetap diadakan secara online sampai ada pemberitahuan selanjutnya dari gereja. Informasi lainnya seputar gereja setiap hari dapat dilihat di media sosial gereja ya. Kami segenap keluarga besar GBI Rock Kriya Jogja mengucapkan selamat ulang tahun kepada anak Siovano Baptisan Mesias pada tanggal 18 Juni, anak Claire Valerie pada tanggal 22 Juni, Bapak Bambang Pujianto pada tanggal 23 Juni, Bapak Jianto pada tanggal 25 Juni,
dan saudari Talita Kristi pada tanggal 27 Juni. Sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Rock News edisi minggu ini. Kami ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.